Oke teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan membahas tentang satu bab baru tentang yang namanya turunan fungsi implisit. Nah, ini mungkin istilahnya baru ya buat teman-teman semua. Dan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini tentang aljabar, dan nanti yang kedua tentang trigonometri. Ya, jadi fungsi implisit itu konsepnya seperti ini. Jadi implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel tak bebas, yang berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda, seperti itu. Nah, konsep turunan implisit itu inti pentingnya hanya seperti ini. Yang pertama, fungsi akan memuat dua variabel, biasanya x dan y, dan kita akan mencari nilai dy per dx. Intinya seperti itu. Kemudian, saat ada perkalian variabel x dan y, kerjakan turunannya juga dengan turunan fungsi perkalian. Teman-teman ingat menjadi u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian, saat menurunkan variabel x, nah ini intinya yang di poin 3 nih teman-teman. Saat menurunkan variabel x, itu akan diturunkan seperti biasa. Tapi, saat menurunkan variabel y, harus dikalikan dengan dy per dx. Ya, konteksnya seperti itu teman-teman. Jadi, kita buat sederhana saja. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan x kuadrat plus 2xy min 5y kuadrat sama dengan 1. Kita mau mencari dy per dx, yaitu x kuadrat diturunkan menjadi 2x, lalu ini 2xy. Nah, xy ini perkalian teman-teman. Jadi kalau perkalian kita turunkannya adalah dengan u aksen v plus uv aksen, dimana nanti kalau pas kita menurunkan y itu akan dikalikan dengan dy per dx. Begitu juga 5y kuadrat itu diturunkan menjadi 10y, tapi kita kalikan dy per dx karena kan itu turunan y ya. Mungkin contoh ini agak membingungkan ya kalau kita tidak mencobanya sendiri. Kita coba saja teman-teman. Jadi ketika kita punya x dikali y sama dengan 5. Ini turunan implisitnya seperti apa. Nah, ini teman-teman tahu bahwa ini adalah u kali v. Jadi ini dianggap u, ini dianggap v. Jadi ketika kita menurunkan, itu akan menjadi u aksen. Ya, u aksen itu 1 dikalikan v ditambah u-nya x dikalikan v aksen. Seperti itu ya. Nah, sama dengan 5 kalau diturunkan 0. Nah, cuman ini teman-teman. Ya, ini u aksen 1, v-nya nggak diturunkan jadi 1y. Nah, pada saat kita menurunkan y aksen, ya, y aksen itu y-nya diturunkan itu kan menjadi 1. Ya, 1, cuman jangan lupa karena ini kita menurunkan y, kita kalikan dengan dy per dx, seperti itu. Nah, jadi kita mau mencari dy per dx. Sehingga kalau seperti ini, x dikalikan dy per dx sama dengan minus y. Jadi kalau kita mencari dy per dx, jadinya adalah minus y per x. Itu adalah hasil turunan implisitnya. Seperti itu. Kemudian contoh lain. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Sudah, x kuadrat kita turunkan menjadi 2x. Lalu y kuadrat diturunkan menjadi 2y, tetapi ini kita sedang menurunkan y, berarti kita kalikan dy per dx. Sama dengan 9 kalau diturunkan itu 0 ya. Nah, di sini kalau kita mencari dy per dx dikali 2y itu sama dengan minus 2x. Sehingga kalau kita mencari dy per dx hasilnya adalah minus 2x dibagi 2y, atau sama saja dengan min x per y, seperti itu ya. Ini adalah turunan implisitnya. Contoh berikutnya lagi. X kuadrat y ditambah 9y kuadrat sama dengan 36. Nah, X kuadrat y, ingat ya, X kuadrat y ini adalah dianggap sebagai U dan V. Jadi ketika kita turunkan menjadi U aksen 2x dikalikan V ditambah U x kuadrat dikalikan V aksen. Nah, V aksennya itu y kalau diturunkan 1, tetapi kita kalikan dy per dx. Seperti itu ya. Ini adalah turunan yang x kuadrat y. Lalu kemudian yang 9y kuadrat kita turunkan menjadi 18y, tapi jangan lupa dikalikan dy per dx. Sama dengan 36 diturunkan menjadi 0. Oke ya. Oke, jadi ini kita rapikan sedikit. X kuadrat y ditambah ini kalau kita ambil dy per dx-nya, maka kita punya x kuadrat ditambah 18y sama dengan 0. Sehingga dy per dx dikalikan x kuadrat plus 18y ini akan menjadi minus 2xy. Artinya kalau kita mencari dy per dx hasilnya adalah minus 2xy dibagi
X kuadrat plus 18Y. Seperti itu, teman-teman ya. Berikutnya lagi. X kuadrat minus 3X kuadrat Y plus 18XY. Oke, pelan-pelan teman-teman ya. X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Lalu minus 3. Nah, X kuadrat Y itu kita harus turunkan menjadi U aksen V plus UV aksen. U aksen dikalikan V plus U X kuadrat dikalikan Y. Kalau diturunkan 1, kita kalikan DY per DX. Lalu ditambah dengan 18XY. 18XY juga XY-nya kita turunkan sebagai U aksen V plus UV aksen. U aksen V plus U-nya X dikalikan V aksennya 1, tapi dikalikan DY per DX sama dengan 0. Oke, kita jabarkan dulu ya, agak ribet, nggak apa-apa teman-teman. Ya, ini intinya adalah aljabar ya. Maaf, ini 3 minus 3x kuadrat dy per dx, lalu ditambah 18y ditambah 18x dikalikan dy per dx sama dengan 0. Oke ya, nah kita akan ambil dy per dx-nya. Dy per dx-nya berarti ada ini dan ini ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil dy per dx, kita bisa ambil sebagai 18x minus 3x kuadrat, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang lain kita pindah ke ruas kanan saja. Misalkan kita urutkan dari 6xy supaya positif, dikurangi 2x dikurangi 18y. Sudah teman-teman, jadi kalau kita mencari dy per dx artinya adalah 6xy minus 2x minus 18y dibagi 18x minus 3x kuadrat. Itu adalah turunan implisitnya. Contoh berikutnya, x kuadrat tambah y sama dengan 2x minus x kuadrat y. Oke, seperti biasa ya, x kuadrat kalau diturunkan menjadi 2x, lalu y diturunkan 1, tetapi kita kalikan dy per dx. Kemudian 2x diturunkan 2, lalu yang ini, x kuadrat y itu menjadi u kali v, jadi u-nya x kuadrat dikalikan v plus U aksen V plus UV aksen, maaf ya, saya salah. U aksen, jadi U aksen itu X kuadrat diturunkan itu menjadi 2X dikalikan V plus U dikalikan V aksennya 1 dikali DY per DX sama dengan, oh sudah, ada sama dengan, maaf. Sama dengan terus ya. Oke, kita kelompokkan DY per DX-nya. Jadi ini kita jabarkan dulu, ditambah dy per dx sama dengan 2 minus 2xy, lalu minus x kuadrat dy per dx ya. Kita kumpulkan dy per dx-nya. Jadi ini dianggap 1 dikalikan dy per dx ditambah x kuadrat dikalikan dy per dx. Yang lain kita pindah ke kanan, 2 min 2xy minus 2x ya. Nah, kalau kita ambil dy per dx, maka kita dapatkan 1 ditambah x kuadrat, itu sama dengan 2 min 2xy min 2x. Sehingga kalau kita mencari dy per dx, itu adalah 2 min 2xy min 2x dibagi 1 plus x kuadrat. Seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Satu soal lagi, teman-teman. Akar xy ditambah 3y sama dengan 10x. Oke, ya. Tentu perlu ingat ya, ini adalah bentuk XY pangkat setengah. Ya. Nah, ini saya tulis dulu ya. Nah, ini kalau diturunkan, ya, itu akan menjadi setengah dikalikan XY pangkat minus setengah. Lalu kita kalikan dengan turunan dalam ya, teman-teman ya. Nah, turunan dalamnya ini yang penting nih. Turunan dalamnya adalah U aksen dikalikan V, lalu ditambah U-nya X dikalikan V aksen 1, tapi kita kalikan dy per dx. Seperti itu ya. Ini adalah turunan yang depan ya. Jadi sini saya berikan coret biru, ini turunannya sepanjang ini ya. Oke, berikutnya ditambah 3y. 3y diturunkan 3, tapi kita kalikan dy per dx. Sama dengan 10x diturunkan 10. Oke ya, nah ini kita olah untuk mencari dy per dx-nya. Oke, jadi di sini kita bisa dapatkan, ini kalau kita olah ini menjadi X, agak lumayan ribet ya teman-teman ya.
Jadi ini setengah Y, lalu ada XY pangkat minus setengah, lalu ditambah setengah X dikalikan XY pangkat minus setengah dikalikan DY per DX ditambah 3 DY per DX sama dengan 10. Ya, kita hanya memerlukan yang ada DY per DX-nya saja. Jadi ini kalau kita buat DY per DX, berarti ini kita dapatkan setengah X, atau gini teman-teman, kita bisa tulis X per 2 akar XY ditambah 3 ya. Nah, yang lain ini kita bisa pindah ke kanan jadi 10 minus setengah Y, XY pangkat minus setengah itu juga bisa kita tulis sebagai Y per 2 akar XY. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita mencari DY per DX, itu artinya menjadi 10 minus Y per 2 akar XY dibagi ini ya, X per 2 akar XY plus 3. Oke, mungkin kita bisa kalikan 2 akar XY semua. Ya, jadi ini kita bisa kalikan 2 akar XY, di bawah juga kita kalikan 2 akar XY. Sehingga kita dapatkan DY per DX sama dengan 20 akar XY minus Y per, ini kalau kita kalikan 2 akar XY, kita dapatkan 2X akar XY ditambah, maaf, saya yang salah. Jadi ini kalau dikalikan 2 akar XY, berarti di sini kita dapatkan X ya, teman-teman. Oke, ini X, lalu ditambah dengan 6 akar XY. Seperti itu ya, ini adalah hasil turunan implisitnya. Ya, selanjutnya nanti kita akan bicara masih tentang turunan implisit, tapi dalam fungsi trigonometri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.